Sugi Nur adalah salah satu pembenci Bapak Jokowi. Dia dikenal dengan gelar Gus. Seseorang yang memperoleh gelar Gus artinya dia berasal dari keluarga kiai. Dia punya pesantren, sehingga dia layak dipanggil Gus. Tetapi teman-teman harus tahu ini, Sugi Nur ini secara keseluruhan siapa dan kenapa dia membenci Pak Jokowi sebegitu mendalam. Sampai-sampai dia sering bermubahalah untuk melaknat Pak Jokowi. Apakah benar dia seorang anak ulama atau kiai? Ternyata asal muasal panggilan Gus kepada Sugi Nur ini ketika dulu dia menjadi debus. Dia pernah menjadi salah satu pemain debus. Ternyata ayahnya bukan seorang kiai atau ulama atau memiliki pesantren, melainkan juga pemain debus. Panggilan Gus sebenarnya tidak cocok disematkan kepada Sugi Nur. Hanya saja kebohongan dia yang terus-menerus dia ucapkan bahwa dia adalah seorang Gus telah mempengaruhi sebagian besar isi kepala pembenci Pak Jokowi. Sampai detik ini Sugi Nur dipanggil Gus. Gus ini sebenarnya panggilan terhormat bagi seorang tokoh NU ya, yang memang keturunan kiai atau ulama. Sugi Nur ini juga ikut-ikutan dipanggil Gus, padahal tidak layak. Sugi Nur ini sebenarnya teman-teman masih harus ada di penjara, tapi karena kasih sayang Pak Prabowo, Sugi Nur diberikan remisi. Lalu, apa balasan Sugi Nur kepada Bapak Prabowo, padahal dia sudah diberikan remisi, sehingga dia bisa keluar. Pak Prabowo mungkin tidak paham si Sugi Nur ini siapa, sehingga Pak Prabowo ingin menghormati kiai dan ulama di tanggal 17 Agustus, dan Sugi Nur masuk ke dalam catatan kiai ulama yang harus dibebaskan dari penjara. Padahal Sugi Nur ini aslinya bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz. Bacaan Al-Quran dia saja sering salah. Bahkan dia pernah ketahuan salah membahas masalah surat Al-A'raf yang ternyata dia baca adalah surat Al-Isra. Kekeliruan-kekeliruan Sugi Nur dalam ceramah-ceramahnya sering sekali diperdengarkan, tapi karena yang mencintai dia ini sangat banyak, khususnya orang-orang yang sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran khilafah dari HTI dan FPI, sehingga memang orang-orang yang menyebarkan dia sebagai seorang Gus lebih banyak daripada yang meluruskan. Kita lihat balasan Sugi Nur kepada Bapak Prabowo ketika dia dibebaskan. Prabowo, saya dipilih rakyat, saya siap mati bersama rakyat. Jujur Pak Prabowo, Anda itu tidak dipilih rakyat. Nggak ada rakyat milih Anda, yang milih Anda itu termul. Jadi kurangilah bicara, saya siap mati bersama rakyat. Nggak ada, Anda nggak siap mati bersama rakyat. Anda ini sedikit sekali kebijakan Anda kepada rakyat. Anda ini masih dikelilingi termul, dikelilingi pengaruh rezim terkutuk Lanatullah 10 tahun yang lalu. Dulu sebelum Sugi Nur masuk ke FPI, dia adalah seorang pecinta Ahok, pecinta Pak Jokowi. Entah itu adalah cara dia mensiasati supaya video-video dia viral, atau karena dia bingung harus membela siapa di dalam dunia politik. Karena saat itu kelihatan sekali bahwa Sugi Nur ini seperti orang yang mabuk agama, seperti orang yang kepingin dipanggil sebagai seorang ustadz atau ulama. Maka jadilah dia seolah-olah membela Ahok, seolah-olah membela Pak Jokowi. Kenapa bela orang kafir? Saya tidak pernah bela orang kafir. Saya tidak pernah bela orang kafir. Yang saya bela adalah warga negara Indonesia. Siapa sing kafir menurutmu? Ahok. Ahok itu bukan kafir. Kalau Anda orang Islam, Anda paham kafir itu ada 4. Zimmi, Mustaman, apa mana sejenis yang terakhir Harbi. Di antara 4 kafir ini hanya Harbi yang boleh diperangi, yang boleh dibunuh. Dalam tanda petik. Coba tunjukkan kepada saya. Di Indonesia ini kafir Harbi siapa? Kalau di Indonesia ada kafir Harbi, saya orang pertama yang paling depan nanti memerangi dia. Aku rela mati lawan kafir Harbi. Apa kafir Harbi? Kafir Harbi orang yang mengancam kedaulatan rakyat Indonesia, yang mengancam konstitusi keamanan negara Republik Indonesia. Ya, kafir Harbi adalah orang yang punya konsep rencana besar untuk menghancurkan Indonesia, NKRI, ya, merongrong kedaulatan kewibawaan Republik Indonesia, ya, memperkosa istrimu, membunuh keluargamu, merampas hartamu, memenggal lehermu, menghancurkan akidahmu, ngebom masjid, ya, ngebom saudaramu. Nah, itu baru kafir Harbi. Kalau ada di Indonesia kafir seperti itu, aku melok jihad, rek. Kalau menurutmu yang kamu anggap aku bela orang kafir itu Ahok, Ahok bukan kafir. Ahok itu warga negara Indonesia. Dia gubernur. Kalau dia melanggar hukum, biarkan hukum bicara. Indonesia ini sebenarnya nggak butuh front pembela Islam, itu nggak butuh Indonesia. Indonesia itu sebenarnya nggak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik, nggak butuh Indonesia orang-orang seperti itu sebenarnya. Cuman itulah Allah, ya. Allah punya hukum sendiri, Allah punya kemauan sendiri, Allah punya kehendak sendiri. Yang walaupun kadang-kadang nggak sama dengan kehendak kita, biasanya ada nilai terbaik di balik itu. Indonesia nyaman, nggak perlu ada front pembela, apapun yang dibela. Kalau ada melanggar hukum, ada polisi. Kalau kurang ada tentara, ada KPK, cukup. Kalau ada kafir Harbi baru ada. Syria sana, Palestina itu baru butuh front.
Indonesia ini tidak ada kurang kerjaan. Seru aja, ngomong aja ngelor ngidul. Di Indonesia ini tidak ada orang kafir harbi. Ketika video Sugi Nur ini yang mengatakan bahwa Indonesia tidak butuh FPI, tidak butuh Habib Rizik, tidak butuh Ratna Sarumpait, maka beberapa hari kemudian pasukan FPI mendatangi rumah Sugi Nur ini, mempersekusi sampai Sugi Nur ini gemeteran ketakutan. Sugi Nur ini diancam. Kemudian tiba-tiba setelah itu Sugi Nur menjadi bagian dari FPI HTI, turut menyebarkan kebencian kepada pemerintah, membela mati-matian FPI HTI Habib Rizik. Ternyata Sugi Nur ini dibiayai membuat sebuah pesantren untuk melegitimasi dia sebagai seorang ustadz. Padahal dia bukan keturunan kiai, bukan keturunan ulama, dia itu mantan pemain debus. Sejak dia bergabung dengan FPI, kehidupannya berangsur-angsur baik. Ada yang membiayai dia, tetapi dengan syarat dia harus menjadi pembenci Pak Jokowi, pembenci Ahok, pembenci pemerintah. Dan otaknya harus berisi doktrin-doktrin khilafah. Dulu Sugi Nur ini adalah seorang NU, pendukung dia adalah banser-banser dari NU. Tetapi ketika dia bergabung dengan FPI, pendukung dia adalah dari laskar-laskar FPI yang menjaga dia kemanapun dia pergi, bak seorang ulama handal. Dia difasilitasi kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, kehidupan yang layak. Tetapi tahukah teman-teman bahwa Sugi Nur ini ketika mulai bergabung dengan FPI, dia sering ceramah ke luar negeri, ke Taiwan. Dan di Taiwan dia kepincut dengan salah satu TKW, kemudian dia pinjam duit kepada TKW tersebut, dan TKW tersebut menyebarkan percakapan dia dengan Sugi Nur ini, percakapan-percakapan mesum. Hanya saja saya tidak berani menampilkan buktinya karena ini terlalu berisiko ya kalau saya tampilkan. Nanti akan terkesan channel saya ini channel yang menyebarkan aib orang lagi. Ini hanya sekedar informasi kepada teman-teman. Berita tentang Sugi Nur memiliki hubungan dengan seorang TKW ada di sebuah berita media mainstream. Jika sebelumnya Sugi Nur mengatakan bahwa Indonesia tidak butuh FPI, tidak butuh Habib Rizik, maka di video selanjutnya Sugi Nur berkata lain. Siapa musuh kita? FPI. Siapa musuh kita? HTI. Siapa musuh kita? Khilafah. Aduh. Itu yang ngomong HTI, FPI, ku kerjane opo? Nggak ribut kayak kalian ini. Khilafah itu untuk dan bagi muslim yang mentalnya superior. HTI sekarang memilih sebagai organisasi dakwah, tidak berbadan hukum, dan itu syah berdasarkan Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. Surat keputusan sidang di Pengadilan Petun Jakarta Timur hanya mencabut badan hukum HTI. Tidak ada keputusan membubarkan HTI atau larangan khilafahnya. Jadi yang dicabut cuma badan hukumnya, tidak membubarkan khilafahnya. Dan khilafah yang dijanjikan Allah yaitu berkah. Kalau aku emosi itu bukan karena HTI, tapi khilafahnya yang disentuh-sentuh. Dan khilafah itu imanku soalnya. Dan kamu main-main di wilayah imanku. Mengaku ulama tapi mulutnya seperti iblis. Iya, Sugi Nur ini. Apa kabar cebong-cebong? Apa kabar dobol-dobol? Jancuk matamu. Jancuk jaran kon niku anjen. Jancuk jaran mbok ni dobol. Setan iblis dajjal. Matamu itu pitak. Matamu pitak itu. Matamu pitak. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu. Sak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Bahkan dalam dakwahnya dia mengatakan bahwa ulama itu adalah binatang. Manusia di antara binatang, baik melata, apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa gunung. Tahukah teman-teman bahwa Sugi Nur ini tidak pernah lulus SD? Dia hanya kelas 5 dan tidak lulus SD. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah sekolah dijadikan guru bagi orang-orang yang beragama? Terutama agama Islam, aliran FPI HTI, aliran Hizbut Tahrir. Memang dalam Islam itu kita tidak boleh merendahkan orang yang tidak sekolah. Boleh jadi orang yang tidak sekolah ilmunya lebih tinggi daripada orang yang pernah sekolah. Tetapi paling tidak, seorang ulama haruslah memiliki ilmu-ilmu yang tinggi, minimal S1 agama. Jangankan sarjana agama, SD saja dia tidak punya ijazahnya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menuduh Pak Jokowi tidak sekolah seperti dia? Katanya ijazah Pak Jokowi SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu ijazah palsu. Sementara dia sendiri tidak lulus SD. Dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya. Di SD Ketanen, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Berarti terdaftar di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara
saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. Kalau Misalkan. SD-nya negeri, bisa tidak pada waktu itu? Misalnya tahun kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan. Teman-teman, video yang saya tayangkan ini tidak untuk merendahkan Sugi Nur, tetapi ini adalah fakta yang harus teman-teman ketahui. Seperti apa model-model ulama yang dicintai oleh orang-orang yang membela Anies Baswedan, membela FPI, membela HTI. Kualitasnya ulama-ulama mereka ya seperti si Sugi Nur ini, yang tidak memiliki ilmu agama, tetapi diaku sebagai seorang ustadz, kiai, dai. Saya tuh kan nggak kenal HTI, sama ya dengar selenting tapi kan nggak kenal. Itu kayaknya yang suka nerbitkan buletin kalau Jumatan itu ya? Nah, ya. Betul ya? Ya betul, saya juga selalu dapat juga itu. Oh, kalau saya Islam. Jumatan itu di Jawa Timur itu dapat itu ya, free, Hizbus Tahrir. Hanya itu, nggak kenal gitu kan. Nah, tapi di alam bawah sadar saya tidak bedanya dengan NU, Muhammadiyah, LDII, MTA. Itu di alam bawah sadar saya, dan sama sekali saya tidak menyentuh itu HTI itu apa. Ya. Gitu ya. Ya itu tadi saya katakan, kayaknya ini kayak turun dari langit gitu loh Mas. Saya itu nggak ngerti, tiba-tiba ada HTI dibubarkan, tiba-tiba begini. Terus ada video saya itu pun spontan. Ade, ambil kamera. Saya bilang sama admin, ambil kamera. Itu demi Allah itu tidak ada skenario itu. Kalau Perpu itu diciptakan untuk mengkebiri dunia dakwah, untuk memotong dunia dakwah. Ya, untuk membubarkan ormas yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan dakwah apapun yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, kan begitu intinya. Bertentangan dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tapi sayangnya dalam tanda petik menurut versinya penguasa, menurut versinya rezim. Gitu. Jadi berarti bukan Hizbut Tahrir saja nanti ini gitu kan. MTA misalkan saya penguasa nih, MTA bisa saya bubarkan, Muhammadiyah bisa saya bubarkan, bahkan Nahdlatul Ulama bisa saya bubarkan, apapun bisa saya bubarkan dengan Perpu ini. Kalau menurutku, ideologiku, fahamku, proyek-proyekku, wah ini bisa jadi penghalang ini untuk proyek-proyekku, kepentinganku, golonganku, apalagi yang lebih jelas lagi apa ya, backing-backingku, apa kelompokku. Sekarang saya baru tahu, sejak kan saya mengikuti akhirnya gara-gara itu kan saya mengikuti, ternyata subhanallah, saya mulai kenal dari apa istilahnya, ada pimpinan wilayah apa itu paling bawah sampai ke atas Hizbut Tahrir, saya kenal sekarang. Saya ngobrol, saya hari-hari ngobrol, makan bersama macam-macam, dan ternyata apa yang disampaikan Hizbut Tahrir ini Al-Quran dan Sunnah, nggak menyimpang. Walaupun saya belum tahu ini, ada video yang dikasihkan saya yang acara Hizbut Tahrir yang memang bahasanya apa sih, hukum undang-undang itu apalah, Tauhud lah, Fir'aun lah, apalah ya. Orang ini tidak berilmu sehingga dia mengatakan sesuatu yang keliru, yang menyimpang dari ajaran agama Islam itu sendiri. Islam tidak pernah mengajari kita untuk membenci negara. Islam tidak pernah mengajari kita untuk memberontak pada sebuah sistem pemerintahan. Tidak ada pernah disebutkan di hadis kayak maupun di Al-Quran, tidak ada. Sugi Nur ini pinter ngomong, kapan hari dia ngomong A, kapan hari yang lain dia ngomong B. Dia ubah-ubah terus kalimat-kalimatnya. Inilah orang yang tidak berilmu karena ucapannya tidak pernah konsisten. Terima kasih.